Hang Tuah adalah seorang pemuda miskin. Bapaknya bernama Hang Mahmud dan ibunya Dang Berduati. Mahmud semakin hari semakin sulit mencari makan. Khawatir dengan masa depan hidup. Benar Duati, tapi aku dengar kabar baik tentang Raja Bintang. Baginda adil dan memuliakan rakyatnya. Mungkin kita harus pindah ke sana. Apakah itu hidup, Mahmud? Tempat yang sangat jauh dan asing. Dengan ketegasan diri, asalkan demi masa depan tua, aku rela kita mencari kehidupan yang lebih baik. Baiklah, kalau yang baik. Duati. Ada apa, Mahmud? Aku bermimpi bulan turun dari langit, sinarnya menyinari kepala tuah dan seluruh tubuhnya, harum seperti bunga. Duati, ini bukan mimpi biasa. Apa maksudnya, Mahmud? Tidak tahu, tapi aku yakin anak ini ditakdirkan menjadi seseorang yang besar. Kita panggil pemuka agama besok, kita doakan dia. Kau melihatkan semuanya. Tiba-tiba datang segerombol pemberontak dan menyerang warga di pasar. Banyak orang yang mati dan luka-luka. Ibu Hang Tuah pun terbunuh. Hang Tuah pun balas dendam kepada pemberontak. Hang Tuah berkumpul dengan 4 sahabatnya, yaitu Hang Jebat, Lekir, Lekyu, dan Kasturi. Harus belajar ilmu bela diri lebih dalam. Kita pergi ke Gunung Ledang. Benar, di Gunung Ledang itu terdapat guru yang terkenal bijaksana. Kita akan menjadi pendekar yang hebat. Kalau begitu, mari kita pergi bersama. Kalau begitu kita berlima harus menuntut ilmu sampai tuntas. Berikan kami untuk mencari ilmu kepadamu. Anak, ilmu bukan hanya soal kekuatan, tetapi yang paling utama adalah akal dan budi. Ingat itu seumur hidup. Kau mengerti guru? Bahwa aku melihat cahaya pada dirimu, kelak kau akan menjadi seorang yang besar. Tapi ingat, kesetiaan dan kebenaran tidak selalu berjalan seiring. Apa maksud guru? Kita akan tahu. Saat perjalanan pulang dari Gunung Ledang, 5 sahabat melihat seorang tua diserang. Lepaskan dia! Bendahara pun berterima kasih kepada 5 sahabat dan memperkenalkan mereka kepada Sultan Malaka sebagai bentuk terima kasih. Lima pemuda yang menyelamatkan bendahara. Tuanku, mereka tidak hanya berbudi, tetapi juga kuat. Kalau begitu, saya angkat kalian menjadi pengawal istana Malaka. Junjung kita Tuanku. Sejak saat itu, mereka menjadi pemuda-pemuda kepercayaan Sultan Malaka. Tapi, ada beberapa orang yang iri akan hal itu, sehingga mereka membuat rencana untuk menjebak Hang Tuah dan Melur agar kepercayaan Sultan Malaka kembali kepada mereka. Awal! Hang Tuah, aduh, kalian telah menghina negeri ini. Aku mati keduanya. Tuanku, hamba tidak bersalah. Walaupun Melur sudah mengatakan yang sebenarnya, tetapi Sultan Malaka tetaplah tidak percaya. Baiklah, jika itu Tuanku, apa akan Pengawal membawa mereka. Tiba-tiba datanglah bendahara dan beliau membawa Hang Tuah pergi. Hang Tuah pun disembunyikan di hutan dan selamat berkat bantuan bendahara. Setelah tersebar kabar bahwa Hang Tuah meninggal, Hang Jebat, sahabat Hang Tuah, tidak menerima hukuman itu dan beliau memberontak. Sahabatku yang setia, hukum tanpa bukti, maka akulah yang akan menegakkan keadilan. Pengawal pun melaporkan hal tersebut kepada Sultan Malaka. Tuanku, Laksamana Jebat pengamuk.
Apa yang hamba patut lakukan? Tuanku, sebenarnya hamba masih hidup. Apa? Panggil dia si kakak. Bendahara pun memanggil Hang Tuah dan meminta bantuan Hang Tuah untuk menghentikan Hang Jebat. Ketika Jebat, janganlah kau meratakan diri. Aku menyangka kau telah mati. Aku mau berangkat demi keadilan hidupmu. Baiklah, jika ini amat sultan, maaf kepadanya itu adalah perbuatan yang salah. Kesetiaanmu membutakan Tuah. Aku tidak akan tunduk kepada kebenaran. Hang Jebat pun marah dan menyerang Hang Tuah karena Hang Tuah tidak melawan kezoliman yang ia dapatkan. Hang Jebat pun gugur dan mengatakan perkataan terakhirnya Hanya kepada ingin Hang Tuah. menegakkan keadilan untukmu, Tuah. Apa? Hang Tuah berani mencemari habitat.